Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Dokter Gadungan Susanto ternyata pernah melakukan aksi kejahatannya dengan memalsukan data di Rumah Sakit Habibullah di Kecamatan Gabus, Grobogan, Jawa Tengah. Dokter Gadungan tersebut sempat dilantik menjadi Direktur Rumah Sakit Habibullah dan akhirnya menghilang pergi tanpa memberi kabar sepihak kepada rumah sakit. Dengan kejadian tersebut, pihak Yayasan Rumah Sakit Habibullah mengaku telah kecolongan karena saat mendaftar menjadi direktur menggunakan berkas palsu dengan atas nama Dr. Susanto. Meski sudah dilantik pihak yayasan menjadi direktur rumah sakit, namun selang 1 hari menjadi direktur Rumah Sakit Habibullah, Dr. Gadungan Susanto pamit pergi keluar kota hingga akhirnya yang bersangkutan bekerja menjadi dokter obgyn di Rumah Sakit Pahlawan Medical Center di Kalimantan Selatan. Namun baru 5 hari bertugas, aksi Dokter Gadungan terbongkar setelah mengetahui dan salah saat menangani pasien operasi sesar. Sebelumnya Dokter Gadungan tersebut juga merangkap bertugas di Puskesmas Gabus dan Kepala UTD PMI Grobogan. Pihak yayasan sebenarnya sudah sempat curiga apa gimana Bapak? Kita tidak curiga, belum curiga, karena dia belum pernah masuk rumah sakit, kantor, dan dia belum juga melakukan apa-apa. Aksi tipu-tipu Susanto, si Dokter Gadungan, ternyata bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya Susanto bahkan pernah ditahan selama 20 bulan atas kasus yang sama. Susanto, si Dokter Gadungan, ternyata memang penipu ulung. Pria lulusan SMA ini berhasil mengelabui banyak pihak dan berhasil menjadi dokter di Rumah Sakit Perindo Husada Citra PHC Surabaya, Jawa Timur. Aksi tipu-tipu Susanto bermula pada tahun 2020, kala itu Rumah Sakit PHC Surabaya membuka lowongan kerja sebagai tenaga layanan klinik dokter first aid. Ia pun melamar dengan mencatut nama Dr. Anggi Yurinko yang ditemukannya secara acak di dunia maya. Susanto pun memalsukan banyak dokumen, mulai dari ijazah hingga surat izin praktek. Usai diterima, Susanto ditugaskan di Klinik K3 Pertamina EP 4 Cepu yang melayani pegawai sejak 15 Juni 2020 hingga 31 Desember 2022. Susanto mengaku mendapat gaji 7,5 juta rupiah per bulan. Namun akal-akalan Susanto akhirnya terungkap sebab pihak rumah sakit merasakan adanya kejanggalan. Prosedur kami adalah melakukan kredensial ulang. Kredensial di sini memastikan semua dokumen-dokumennya ini valid. STR, SIP-nya kalau harus diperpanjang dan sebagainya. Nah, pada saat si kepala klinik atau head of klinik kami ini meminta ke YBS karena posisi tersebut dikirimkan soft copy-nya, di situ muncul kecurigaan, kok beda? Karena YBS ini si kepala klinik ini kan juga dokter, dia juga punya STR. Kok beda formatnya? Kalau yang pertama asli, benar. Yang kedua ini baru beda. Akhirnya di-browsing lah ke kakak. Kedua itu atas nama sendiri? Sama Anggi. Cuman fotonya dia diganti sama fotonya dia. Aksi tipu-tipu Susanto ternyata bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, Susanto diketahui pernah beberapa kali bekerja di rumah sakit di Jawa Tengah dan Kalimantan. Bahkan Susanto juga pernah dilantik menjadi direktur sebuah rumah sakit di Jawa Tengah, meskipun masa jabatannya hanya berlangsung 1 hari, sebab Susanto tidak pernah datang ke rumah sakit tersebut. Susanto juga diketahui pernah bekerja sebagai dokter obgyn di Kalimantan Selatan. Namun baru 5 hari bertugas, aksi tipu-tipunya terbongkar setelah ketahuan grogi dan hampir salah penanganan saat operasi sesar. Susanto pun dilaporkan dan diproses pidana di pengadilan serta dijatuhi hukuman 20 bulan penjara. Saat ini, proses peradilan Susanto atas perbuatannya menipu Rumah Sakit PHC Surabaya masih berlangsung. Susanto dijerat dengan pasal 378 tentang penipuan. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, jangan kemana-mana karena Buletin Jawa Tengah dan DIY akan segera kembali dengan Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.